Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 19 Desember 2024, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Roma, pasal yang ke-12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian firman Tuhan. Tetaplah bersukacita, sabar, dan tekun berdoa. Saudara-saudara yang kekasih, nats renungan kita hari ini menjelaskan tentang pentingnya bersukacita, sekalipun dalam pengharapan, bersabar meskipun mengalami kesesakan, dan bertekun senantiasa dalam doa. Artinya, sebagai orang Kristen, kita harus selalu bersukacita. Apapun yang Tuhan berikan dan lakukan untuk kita, bahkan ketika kita mendapatkan hambatan, kita juga harus selalu bersukacita. Juga diwajibkan bersabar jika menemui hambatan. Bahkan ketika menjumpai kesukaran, umat Kristen dianjurkan untuk tetap bersukacita dalam pengharapan. Sebab ia bukanlah orang yang tanpa Allah dan tanpa Kristus. Hidupnya selalu di bawah pengawasan Tuhan, sehingga pengharapan dan iman pun harus ia sertakan. Selain bersukacita, sabar dalam kesengsaraan juga harus menjadi prinsip hidup orang Kristen. Ia harus bisa sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan hidup. Sebab Tuhan selalu bersamanya, maka tidak perlu ada kekhawatiran. Sabar dalam kesengsaraan dapat dimaknai dengan ketekunan dalam berdoa. Ini dapat membuatnya tinggal dalam kenikmatan akan Tuhan, tinggal dalam hadiratnya dan kehendaknya. Salah satu ciri hidup Kristen adalah unsur sukacita, karena iman kepada Allah dan berharap sepenuhnya pada apa yang akan dikerjakannya, sehingga sekalipun krisis hidup menekan, ia tidak khawatir, tidak sedih dan susah. Ia justru bergembira dalam iman kepada Tuhan. Hal ini berkaitan erat dengan dua aspek lainnya, yakni bersabar dalam kesusahan dan tetap bertekun dalam doa. Inilah aspek-aspek penting kehidupan orang Kristen dalam menghadapi berbagai kesukaran dan tantangan kehidupan. Sebab Tuhan mengizinkan kesulitan datang untuk membuat umatnya bergerak, tidak lembek, dan tahan menderita. Bisa jadi ketika seseorang diuji dengan kesusahan, dicoba dengan penderitaan, didera dengan malapetaka, ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sebaliknya,
jika diuji dengan kenikmatan, kesenangan, dan kelimpahan, ia justru mudah terlena dan lupa akan hadirat Tuhan. Saat itulah seseorang hamba mudah jatuh dan menjauh darinya. Sejatinya segala masalah dan ujian hidup ada bukan untuk menjadikan seseorang jauh dari Tuhan, melainkan supaya ia lebih mengandalkan Tuhan dan bertekun dalam doa. Tuhan pasti membelanya, maka janganlah berputus asa dan tawar hati. Saudara-saudara kekasih, dengan demikian berangkat dari pemaparan di atas, maka lewat nats ini Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat Roma dan kita bahwa ada 3 hal yang perlu dilakukan orang Kristen supaya bisa tetap setia melayani Tuhan meski menghadapi penganiayaan atau kesulitan lainnya. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Berarti memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan, percaya dan tidak ragu-ragu kepadanya. Apapun masalah, tantangan yang sedang kita hadapi, kita harus percaya, kita harus berharap bahwa Tuhan pasti punya rencana lain yang lebih baik di balik semua masalah, tantangan itu. Kita harus mengharapkan itu, dan pengharapan itu harus dalam sukacita. Yang kedua, bersabar dalam kesesakan. Berarti menerima bahwa di dunia ini kita akan mengalami kesengsaraan, tetapi kita harus menunggu dengan sabar bahwa di balik penderitaan ada yang jauh lebih baik. Karena itu, kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita harus bersukacita, mengetahui bahwa kekuatannya cukup untuk melihat kita melalui setiap kesulitan hidup, karena Dia telah mengalahkan dosa dan kematian. Yang ketiga, bertekun dalam doa. Bisa juga diartikan terus berdoa atau setia berdoa. Kehidupan Kristen yang normal itu identik dengan kehidupan yang bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa tidak berarti bahwa berdoa kemudian menjadi satu-satunya kegiatan kita. Di samping itu, ada beberapa pola berdoa yang tidak layak disebut sebagai bertekun dalam doa. Misalnya, berdoa hanya pada saat krisis menghampiri hidup kita jelas tidak termasuk dalam pola bertekun dalam doa. Berdoa hanya pada waktu makan merupakan sebuah pola, tetapi apakah itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Tentu tidak. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Pagi ini kami masih mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami agar kami tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.